Juga sangat appreciate dari apa tanggapan dari Komisioner Komnas HAM bahwa Saudara Aiman Wicaksono akan dipertimbangkan menjadi pembela HAM. Nah ini yang sangat menarik. Jadi mudah-mudahan nanti oleh Komnas HAM akan memberikan satu apresiasi kepada Saudara Aiman Wicaksono sebagai pembela HAM dalam mengungkap kebenarannya. Jadi itu tadi yang sangat terkesan bagi kami, kehadiran kami di Komnas HAM gitu ya. Dan tentu lagi-lagi kami menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya merugikan kami tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ya. Jadi dan juga terutama merugikan Saudara Aiman Wicaksono sebagai seorang jurnalis yang aktif pada saat itu. Jadi itu saja, mudah-mudahan nanti dari Komnas HAM segera melakukan investigasi dalam penyelesaian yang sedang dialami oleh Saudara Aiman Wicaksono. Dan yang ketiga, kami tegaskan tadi bahwa ini ancaman serius terhadap demokrasi, ancaman serius terhadap profesi jurnalis, wartawan gitu ya. Karena jika undang-undang pers selalu dikesampingkan dalam proses-proses hukum, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, di kemudian hari kebebasan pers ini akan terancam. Gitu. Ini yang menjadi juga dasar kita membuat pengaduan di Komnas HAM supaya hak asasi wartawan ini juga benar-benar terlindungi. Jadi termasuk narasumbernya, gitu ya. Jadi karena undang-undang pers ini adalah lex spesialis dari undang-undang yang dijadikan pasal persangkaan terhadap Saudara Aiman Wicaksono. Jadi kami menekankan semestinya pengaduan terhadap Saudara Aiman Wicaksono ini harus dilalui dulu mekanisme yang diatur dalam undang-undang pers, yaitu di Dewan Pers semestinya. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi oleh karena itu kami berharap nanti ini ada tindak lanjut dari Komnas HAM. Dan satu poin tadi saya tegaskan, kami sangat mengapresiasi bahwa Saudara Aiman Wicaksono akan dipertimbangkan sebagai pembela HAM. Penyitaan terhadap benda-benda yang ada di dalam handphone ini tidak diatur di dalam surat penetapan itu. Nah, tidak secara spesifik disebut, karena yang disebut di dalam penyitaan itu hanya HP-nya dan jenis HP-nya, tapi tidak materi yang ada di dalam HP tersebut. Nah, karena kenapa pengadilan tidak sampai secara rinci menyebutkan di dalam surat tersebut? Karena di situ ada aspek yang sangat krusial, yaitu menyangkut the right to privacy, hak atas privasi orang. Karena di dalam HP itu ada percakapan yang sangat personal, Aiman dengan banyak teman-temannya yang lain, termasuk narasumber. Nah, ini yang tidak bisa kita jamin, walaupun disebutkan di dalam penyitaan itu hanya 3 itu ya, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa yang lain tidak disadap oleh penyidik tersebut. Nah ini jelas melanggar the right to privacy. Yang kedua yang dilanggar adalah hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya, dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Nah di sini menjadi hilang satu tembok yang dibuat di dalam undang-undang pers, menjadi didobrak melalui penyitaan ini. Karena kita tahu undang-undang pers itu menjamin hak ingkar wartawan, hak untuk melindungi narasumbernya, dan karena itu wartawan bisa menolak untuk memberikan keterangan terhadap narasumbernya. Nah ini jelas dilanggar. Nah yang lain yang dilanggar dalam konteks ini adalah bahwa Aiman ini ketika menyampaikan pada press conference itu, beliau adalah seorang wartawan dan
Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ratifikasi kita terhadap Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik itu menjamin tentang hak orang untuk mencari, memperoleh, mengolah informasi dan kemudian menyebarluaskan informasi. Itu adalah pekerjaan wartawan, menyampaikan informasi kepada publik untuk kepentingan publik. Nah, oleh karena itu juga, karena peran wartawan tadi menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, karena itu satu deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu Declaration on Human Rights Defender, mengkategorikan juga wartawan ini sebagai pembela hak asasi manusia atau Human Rights Defender. Nah, karena itu kami sangat relevan membawa masalah ini kepada Komnas HAM agar Komnas HAM juga membela pembela, yaitu Human Rights Defender yang pada saat ini mengalami semacam pelanggaran terhadap hak-haknya. Apakah itu haknya sebagai wartawan yang harus mempertahankan, menjaga narasumbernya, kemudian juga menjaga hak dia untuk memberikan informasi kepada publik berdasarkan hasil investigasinya, dan yang ketiga adalah privasinya. Nah, itu hal-hal itu yang kita sampaikan kepada Komnas HAM, dan kita minta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini dan meminta Komnas HAM untuk mendalami apa yang informasi yang kita sampaikan tadi, dan segera memanggil atau memeriksa, mengajak berdialog dengan institusi polisi dalam kaitan dengan kasus ini. Baik, tadi ini hanya